Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya, Sanita Rani, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Gebyar Festival Bulan Suci Ramadan 1434 hari Minggu 14 Juli 2013 menampilkan lomba qasidah antar pondok pesantren dan madrasah alias Kabupaten Cianjur. Bertempat di Hotel Palas Cipanas, 100 peserta lomba qasidah antar pondok pesantren dan madrasah alias Kabupaten Cianjur. Dalam penampilan tersebut, peserta ponpes dari Cianjur dan dari Cipanas membawakan 2 lagu. Dewan juri dengan serius memperhatikan penampilan para peserta lomba qasidah. Disaksikan oleh Wakil Bupati, Kapolres, Manajer Hotel Palace Arta Graha, Ketua NU Kabupaten Cianjur, tokoh ulama, serta para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Cianjur. Khairul Anam, Ketua Panitia Festival Ramadan menuturkan bahwa dilaksanakannya Festival Gebyar Ramadan melalui lomba qasidah dan marawis se-Kabupaten Cianjur ini ingin menampilkan seni yang islami yang ada di Kabupaten Cianjur. Khusus dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur, dengan pelaksanaan acara ini, NU juga berpandangan ingin turut serta berpartisipasi di dalam pengembangan dunia pariwisata di Cianjur dengan menunjukkan seni-seni budaya yang memiliki karakteristik budaya Islami dan daerah. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya itu dari pesantren, dari sekolahan yang kurang lebih total nanti mungkin sampai 50. Jadi apa ini memang ada kelanjutan nanti dari tahun yang ke depan, Pak? Tidak tahun ke depan saja, jadi para juara ini nanti oleh manajemen Paris Hotel akan diberi kesempatan tampil menghibur para tamu yang ada di Hotel Paris. Andri, Manajer Komunikasi Informasi, mengajak bekerjasama dengan PCNU Kabupaten Cianjur menyelenggarakan Gebyar Festival Ramadan dengan mengadakan lomba qasidah dan marawis santri pondok pesantren se-Kabupaten Cianjur. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama PCNU gitu ya. Sama PCNU akan berjalan terus ini. Kemungkinan acara lomba ini akan jadi acara rutin tiap Ramadan. Kemudian nextnya untuk 1 Muharram kita akan adain acara khusus sih. Kayak mungkin tambahan nasyid, kemudian ada fashion show busana muslim, kemudian akan ada nonton bareng film Kiai ya, Sang Kiai yang sekarang lagi beredar di bioskop. Ya. Itu kita akan adakan di Bogor mungkin. Seperti yang saya bilang dulu memang kita pastinya akan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kebudayaan, seperti itu pasti kita akan dukung terus. Yang jelas yang hal-hal yang memang harus menunjang nama baik pihak Cianjur dan Hotel Palace. Betul, non komersil ya. Kita akan bantu. Kalau misalnya kegiatan komersil ya kita juga dalam segi bisnis kita akan berbisnis juga. Tapi kalau misalnya memang dalam segi sosial kita akan bantu dalam segi sosial juga. Penampilan peserta lomba marawis putri dari Ponpes Kecamatan Cianjur dan Cipanas membawakan lagu wajib dan lagu pilihan. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Sihabuddin menilai keberadaan warga binaan di Lapas Cianjur. Meski overkapasitas dipastikan tetap aman, lantas apa yang menjadi jaminannya? Dan pemirsa, kita ikuti wawancara eksklusif berikut ini. Sebagai mantan Dirjen Pemasyarakatan, Sihabuddin mengaku adanya overkapasitas penghuni lapas di Indonesia, termasuk di Cianjur, namun pihaknya yakin dengan dasar spiritual yang dimiliki, lapas Cianjur akan tetap kondusif. Seperti kita ketahui, belum lama ini ada kejadian yang mengagetkan di Tanjung Gusta. Apakah betul itu disinyalir karena faktor overkapasitas atau seperti apa, Pak? Ya sebenarnya kalau untuk bicara overkapasitas bukan hanya sekarang, sejak dulu juga kita overkapasitas. Karena kapasitas kita itu baru 100.000 lebih. Dan kondisi yang terakhir ini kita sudah mendekati 162.000. Jadi kapasitas 107.000, isi sekarang itu 162.000, berarti sudah sekian secara nasional. Tapi yang paling kita krusial adalah di kota-kota besar, semacam kemarin di Medan, itu kan kapasitasnya kan cuma 1.054, isinya 2.600.
Dan juga Cianjur ini isinya 850. Kapasitas 310 berarti udah 100% lebih kapasitas. Jadi sekarang kita tidak bisa menyalahkan juga pemerintah, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena memang crime index untuk di kita sekarang lagi naik. Jadi tentunya ya hal yang begitu kita tidak bisa menghindar dari kondisi faktual bahwa di mana-mana, bukan hanya di Medan, di Cianjur, tapi di mana-mana juga, di Jakarta juga sama, di Lapas Salemba, di Rutan Salemba, di Lapas Cipinang, di Lapas Bandung, di Rutan Bandung, Lapas Bancai. Ini sudah menjadi satu fenomena bahwa overkapasitas sih merupakan satu hal yang harus dipecahkan bukan oleh kita saja tapi juga secara nasional. Ini adalah pemerintah punya urusan. Karena membangun satu lapas ini kan bukan hanya bisa membangun, Pak, tapi juga mengoperasionalkan butuh pegawai juga. Sementara ini pengangkatan pegawai juga kita kurang. Jadi tentunya ya diharapkan Pemda juga punya kepedulian masalah ini berkapasitas, dan juga yang kita harapkan juga mengenai masalah Kalapas atau Karutan bisa bekerja sama, bisa minta bantuan kepada pihak-pihak terkait, tentunya dengan pihak Polres, pihak Kodim, TNI, dan juga pihak-pihak lain yang bisa mencoba memecahkan masalah ini atau bisa membantu. Lantas dengan kegiatan seperti ini Pak, atau dengan model pesantren, Bapak melihat apakah optimis akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan? Dalam tanda petik contoh seperti di Tanjung Gusta, hal-hal seperti itu. Saya yakin Pak, karena pemahaman agama itu kan tidak ada orang kekerasan dalam agama, tidak ada, tidak boleh agama tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat yang zalim, kita menganiaya orang lain, kita berbuat. Ini adalah satu bagian daripada pembentukan akhlakul karimah, mengembalikan dia sebagai bagian warga negara yang kembali ke masyarakat, bisa diterima lagi dan bisa berguna untuk orang lain. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. 360 siswa kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukaresmi, khususnya organisasi siswa SMAN 1 Sukaresmi, melaksanakan kegiatan pembukaan masa orientasi peserta didik baru. Dibuka diresmikan pembukaannya oleh Kepala Sekolah pada hari Senin 15 Juli 2013. Senin 15 Juli 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, sekitar 360 orang siswa baru kelas 10 dan 1001 siswa kelas 11 dan 12 mengikuti upacara pembukaan masa orientasi peserta didik baru bertempat di lapangan Chandra di muka SMAN 1 Sukaresmi. Dilakukan juga penyerahan trofi penghargaan Lomba Bahasa dan Sastra Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat untuk pementasan terbaik, aktor terbaik, penata artistik terbaik, sutradara terbaik, dan juara umum Piala Bergilir tingkat wilayah 2 Bogor, diserahkan dari siswa kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukaresmi Sri Rahayu MPD. Pembukaan MOPDB dihadiri seluruh Dewan Guru, Ketua Komite, dan Kepala Sekolahnya. Sri Rahayu MPD Kepala SMAN 1 Sukaresmi menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan masa orientasi peserta didik baru ini bertujuan untuk pengenalan para siswa senior dan para Dewan Guru pengajar dalam menghadapi kurikulum 2013. Saya memotivasi siswa peserta didik dalam masa orientasi siswa baru ini supaya mereka itu mengenal dulu lingkungan sekolah, lingkungan tempat dia belajar, kemudian mengenal para gurunya, mengenal fasilitas yang ada di Sukaresmi, kemudian menanamkan rasa kedisiplinan yang nanti akan diterapkan di sini. Kunci utama keberhasilan belajar itu penanaman disiplin dulu. Penanaman disiplin itu tidak bisa ditekankan langsung pada siswa, justru harus para guru dan terutama ya saya sendiri harus menjadi panutan mereka, memberikan teladan terhadap mereka. Budaya disiplin di sini cukup kuat gitu ya. Mereka tidak bisa kabur ke belakang dan sebagainya. Sudarwo, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum menuturkan,
bahwa pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru pembelajaran yang dilaksanakan adalah melalui sholat berjamaah dan sanlat siswa. Untuk kegiatan bulan Ramadan yang pertama, di minggu pertama kami isi semuanya dengan kegiatan pembelajaran seperti biasa yang kami mulai dari pukul 07.30 sampai pukul 12 setelah sholat zuhur berjamaah di sekolah kami, anak-anak baru dipersilahkan pulang. Nah, berikutnya untuk minggu kedua kegiatan bulan Ramadan seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 11 itu belajar diisi dengan kegiatan sanlat. Pesantren kilatnya juga ada ya Pak dalam rangka mengisi Ramadan. Iya. Pada masa MOPDB ini sempat dilaksanakan lomba pidato bahasa Sunda dan bahasa Inggris, latihan kesenian budaya Sunda, kecapi suling, dan lagu pupuh. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, staf ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia hadir di tengah-tengah santri pesantren terpadu At-Taubah yang tengah melaksanakan kegiatan rutin istighosah pada hari Senin 16 Juli 2013. Di bagian luar masjid dan sekitar area blok Lapas Kelas 2B Cianjur, Selasa 16 Juli 2013, tak tampak seorang pun yang berada di luar area masjid. Saat itu semua warga binaan tengah khusyuk mengikuti kegiatan rutin istighosah yang digelar 1 kali dalam sepekan. Kegiatan istighosah dipimpin langsung pimpinan pesantren terpadu At-Taubah Kiai Haji T. Mukhtar Ghazali dan dihadiri pula oleh sebagian para pembina. Istighosah kali ini ada sesuatu yang istimewa dari biasanya karena hadir di tengah-tengah mereka staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang politik sosial dan budaya yang juga seorang mantan dirjen pemasyarakatan. Sementara itu ratusan jamaah baik laki-laki maupun perempuan termasuk para pegawai lapas dengan khusyuk mengikuti bacaan doa-doa hingga menempati lorong-lorong karena terbatasnya kapasitas gedung. Baik dari dalam masjid maupun yang berada di selasar terdengar suara gemuruh dan tak seorang pun beranjak dari tempat duduknya. Mereka memanjatkan doa dengan khusyuk. Staf ahli Menteri Hukum dan HAM RI usai mengikuti istighosah dan memberikan tausiahnya, Syihabuddin sangat terkesan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Cianjur melalui pembinaan yang berbasis pesantren. Menurutnya tidak semua lapas melaksanakan program seperti yang ada di Lapas Cianjur. Ia berharap dalam menggapai bulan Ramadan ini mereka bisa kembali ke fitrah. Kesan yang pertama adalah satu hal yang luar biasa. Di lapas dengan penghuni yang 800 lebih bisa melakukan kegiatan yang tentunya tidak setiap lapas bisa melaksanakan seperti ini. Yang kedua juga nilai-nilai spiritual untuk mengisi bulan Ramadan ini sudah jelas sekali. Artinya bagaimana setiap narapidana bisa menggapai Ramadan ini untuk dia menjadi orang yang kembali ke fitrah. Itu yang saya harapkan. Dan saya bangga ada beberapa narapidana yang sudah hifdzul Al-Quran 2 juz, dan tentunya itu mudah-mudahan banyak muncul hafidz baru yang dari hasil pendidikan di pondok pesantren terpadu di Lapas Cianjur. Terkait dengan peningkatan sarana ibadah Pak, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkumham di sini Pak? Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada perhatian dari Pemda Cianjur, Pemda tingkat 1. Tentunya hal ini juga akan kami laporkan. Di penghujung tausiahnya, sang mantan dirjen ini pun mewakafkan buku inspirasi karya Anton Medan bagi santri binaan Lapas Cianjur.
Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya, Sanita Rani, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.